Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan, kita malam hari ini bisa beribadah. Ya, ibadah raya. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kehadirannya tidak mungkin sia-sia, tidak mungkin gak ada arti. Ya, dia memberikan kepada kita roti hidup, pasti mengenyangkan kita, memuaskan kita, air hidup, ya, nafas hidup. Ya, dia gak menghembuskan nafasnya dengan sia-sia, nggak mungkin. Ya, dan kita bersyukur. Saudara, dalam rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share. Menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil, kabar baik. Karena dunia membutuhkan. Ya, kita sudah tahu tanda-tanda di akhir zaman. Signs, ya, sign, tanda-tanda perang, deru perang, pandemi, kelaparan. Ya, bahkan false doctrine atau doktrin-doktrin yang salah itu dari utara, selatan, timur, barat, ya, menyerbu. Jadi memang iblis meningkatkan aktivitasnya, tapi disinilah seperti yang kita tahu, ya, dan terus menerus ketika gelap Mesir ada terang. Ya, Tuhan membuat sebaliknya. Sama-sama katakan sebaliknya. Ya, kita sama-sama katakan, saya adalah generasi Benyamin. Ya, generasi kasih karunia artinya. Saudara terima kasih karunia. Yang hidup, bilang, yang hidup di musim hujan akhir. Ya, hujan akhir di akhir zaman. Yang menghasilkan panen raya dan berkat, manifestasi berkat. Sama-sama katakan manifestasi berkat. Ya, katakan berkat Abraham, saya terima. Ya, diberkati berlimpah-limpah, dilipat gandakan. Amin. Ya, dengan mujizat kreatif. Saudara nggak usah tahu bagaimananya, how-nya. Tapi kita tahu pasti, ya, ada hope, pengharapan yang pasti. Kenapa? Karena why-nya kita tahu. Kenapa? Yesus sudah bayar di kayu salib. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi New Creation Church juga sekarang menjual buku e-book, ya, e-book electronic book, ya, dari Destined to Reign. Kalau saudara bisa beli, dapat gratis 5 katanya buat bagikan kepada orang lain, ya, memberitakan Injil. Jadi Injil, kabar baik ini sedang diberitakan di seluruh dunia. Saudara, ini kenyataan aja. Ini kenyataan daripada tanda-tanda akhir zaman yang kita hidupi sekarang. Amin. Ya, kita diberkati untuk menjadi berkat. Katakan, saya diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Ya kan, ini serius. Tuhan akan memberkati kita dengan penyediaan, sama-sama karena penyediaan atau supply, provisi, penyediaan, ya, supply, penyediaan, dan kesehatan. Hidup berkualitas, tubuh berkualitas. Itu kebenarannya, saudara. Yesus sudah bayar. Amin. Ya, kita mulai, saudara jangan alergi dengan kata berkat. Ya, saudara nggak perlu terintimidasi dengan musuh yang berkata, ini mah Injil berkati-berkati, atau apa, Injil berkat kesembuhan, wealth and health gospel katanya, dengan celaan gitu. Ya, ini Injil kemakmuran. Nggak ada Injil kemakmuran, Injil berkat. Nggak ada. Yang ada Injil kasih karunia, atau Injil Kristus, atau Injil damai sejahtera, yang di dalamnya ada semua itu. Berkat, kesembuhan, hubungan keluarga, semua sukacita, damai sejahtera, semua aja, semua janji Tuhan. Itulah Injil yang kita dengar. Nah, khususnya di waktu akhir zaman ini, kita melihat kegelapan, ya, dari pandemi nyambung kepada krisis nih. Nyambung. Dunia, kita bicara dunia, ya. Kita lihat gitu sekeliling kita. Kita dengar kabar itu. Krisis, inflasi, bangkrut, bahkan negara-negara. Di tengah-tengah itu, di tengah-tengah famine namanya kalau bahasa Alkitab itu, kelaparan, Tuhan memberitakan kepada kita bahwa kita
anak Abraham gitu, keturunan Abraham. Yang menerima apa? Yang menerima perpindahan kekayaan. Jadi jangan belum apa-apa udah bilang udah anti berkat gitu. Ya berkat bicara bukan hanya keuangan, saudara ya. Dan terus terang bukan cinta uang, bukan kikir atau greedy, apa tuh? Ya greedy, rakus gitu, tamak, bukan, saudara ya. Jelas berkat Tuhan, gak ada racunnya. Bahkan kita dapat berkata gini, saya mau dikenal sebagai orang yang diberkati. Gak usah malu. Karena katakan, saya mau dikenal sebagai orang yang diberkati. Karena kebalikannya berkat ya kutuk. Saya gak mau dikenal sebagai orang yang terkutuk. Gak mau. Gak mau. Ya. Kita mulai dari Kejadian 12 ayat 2. Ini berkat kepada Abraham, ya saudara, milik Kristus, keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah kan, Galatia 3 ayat 29. Nah, Tuhan Yesus Tuhan berikan berkat kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 2. Saya bacakan aja ya buat saudara. Saudara nyimak aja. Saudara kalau buka punya Alkitab, buka ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, ya, dan memberkati engkau. Ya, bangsa yang besar memberkati engkau. 2. Membuat namamu masyhur. Ya, jadi namanya bukan buruk ya, masyhur. Dan engkau menjadi berkat. Kita diberkati supaya menjadi berkat, jelas ya. Sampai langsung berikutnya ayat 3, aku memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. 5, olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Jadi jelas 2 kali dikatakan kita diberkati untuk menjadi berkat. Sama-sama katakan, saya diberkati untuk menjadi berkat. Ya, Tuhan akan memakmurkan saudara dan saya. Ya, dan efeknya kepada bangsa Indonesia, kepada bangsa-bangsa tentu saja. Amin. Ya, jadi iblis tidak mau menekan kita, atau dia nggak bisa memposes kita, merasuki kita. Tapi kan dari luar mau menekan, ya, panah api dari luar tuh, panah api. Nah, tapi kita adalah ciptaan baru, nggak usah takut ya. Kita lihat sama-sama lihat kebenaran Allah di dalam kita, ya. Jadi iblis tuh pakai kata-kata, nggak bilang gini, kamu kamu miskin, penyakitan, kamu pemarah, kamu orang begini, orang begitu. Dia nggak pakai kata-kata itu, dia pakai kata I. Ya, saya memiliki misalnya masalah nggak bisa tidur, addicted, ya, temperamental, miskin, pakai kata saya, saudara. Nah, jadi seolah-olah dia masukin dari dalam inputan itu perkataan kita, ya. Jadi nggak tuduh dari luar, dia pakai kata saya. Jadi dia masukin itu. Nah, itu kita waspadai aja, maksud saya ya. Karena di dalam Matius 6 ayat 31 katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata. Nah, ini take no thought, jangan berpikir ya, dan berkata. Nah, berkatanya gini, apakah yang akan kami makan? Nah, kan saya makan. Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Makan, minum, pakai. Ya, ini tentang kekhawatiran. Ya, Tuhan bilang, bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan minuman? Tubuh lebih penting daripada pakaian? Artinya apa? Tuhan sediain semua. Ya, makanan, minuman, pakaian, tubuh berkualitas, hidup berkualitas. Nah, kalau menerima masukan dari panah itu atau dari luar itu dan diterima sebagai perkataan kita atau pikiran kita, pikiran-pikiran negatif yang ditaruh usaha musuh mau menaruhnya,
Nah, jadi perkataannya salah, saudara. Nah, kita sudah belajar ya tentang hari Jumat, saudara ikuti aja yang belum ikut. Power atau kuasa dari pikiran benar, ya. Kalau kita percaya benar arti pikirannya tuh medannya ya, percaya benar pasti akan menghasilkan kehidupan benar. Amin. Nah, ada usaha musuh untuk kita tidak menerima kemakmuran atau kesehatan ini. Ya, sekarang kita fokus di dua nih. Ya, kita udah katakan saya nggak takut dengan kemakmuran, dengan prosper. Karena kita menjadi berkat. Amin. Ya, karena ini sudah dinubuatkan ya, end time tanda-tandanya, dan Tuhan sekarang menjelaskan kepada kita dari sisi Tuhan. Ya, jadi jangan sampai anak-anak muda, kata Pastor Prince juga sampaikan ya, khawatir tentang keadaannya, kan mereka hidup hari-hari ini mungkin terus harus menikah, terus punya keluarga, terus cari uang gitu ya, cari uang dan dengan cara dunia gitu, nggak ngerti ya, dan nggak paham sebenarnya apa dari sisi Bapa memelihara kita. Nggak jelas yang kita mau dengar malam ini bahwa Tuhan menjanjikan lebih spesifik provisi penyediaan roti, makanan, keuangan, semua ya, dan kesehatan. Bolak-balik tuh, tapi di highlight lagi ya, kita lihat lagi bagaimana Bapak kita nih. Matius 7 ayat 9. Bapak kita ingin ya seperti ini, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Nah, berarti kita nggak mungkin kelaparan, saudara. Ya, dunia masuk ke dalam krisis dan kelaparan. Tapi dia memberikan kepada kita roti. Sama-sama kan roti. Penyediaan, provisi. Amin, kita tinggal minta atau kita tinggal terima. Suplainya dari surga tersedia. Berikanlah pada hari ini makanan kami hari ini, selesai. Dan terus menerus provisi itu tersedia, kita nggak akan kelaparan. Bahkan menjadi berkat, berarti kelimpahan. Amin. Kisah 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, ya, power. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Katakan berbuat baik. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan menyembuhkan. Ya, jadi provisi dan menyembuhkan. Berbuat baik juga. Ya, nggak pernah Tuhan Yesus lihat orang sehat. Kamu sehat bener? Sini. Kamu kasih kamu kusta. Nggak ada, saudara. Saudara buka Alkitab saudara. Ya, bahkan nature Tuhan Yesus adalah kesembuhan. Semua orang yang datang disembuhkan. Luar biasa ya. Nature Tuhan kesembuhan. Bahkan saya percaya ya, bahwa setelah keselamatan, kesehatan nomor 1. Karena Tuhan spesial kasih tubuhnya tuh. Tubuh jasmani ini untuk dipecah-pecahkan menjadi kesembuhan. Nah, itu jangan goyah sedikit pun. Sama-sama katakan, saya nggak goyah. Saya nggak ragu. Saya mau terima. Saya percaya. Amin. Ya, nah, jadi satu hari ini gambaran, ini baik gambaran ya. Satu hari sebelum orang Israel keluar dari Mesir, tulah ke-10 kan? Tulah ke-10. Ya. Setelah tulah ke-10, gambaran rapture. Amin, terjadi transfer kekayaan Mesir. Terjadi transfer kekayaan Mesir, saudara. Sebelum mereka berangkat. Ya, ini gambaran transfer atau perpindahan kekayaan di akhir zaman, saudara.
Karena gambaran keluar dari Mesir itu juga gambaran rapture. Ya, dan uang yang atau emas atau perak atau hartanya Mesir ini termasuk kain-kain yang indah-indah, utamanya dibuat buat tabernakel, buat bait suci Allah gitu. Ya, tapi kita tahu iblis mencoba membuat mereka buat lembu tuangan itu atau anak lembu emas itu dengan emas yang dari Mesir itu, saudara. Ya, saya mau bacakan aja Keluaran 3 ayat 21. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Ya, 400 tahun mereka dijadiin budak, nggak dibayar tentu saja budak. Tiba-tiba Tuhan mengembalikan harta mereka yang 400 tahun itu bersama bunganya, saudara. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Kita nggak mungkin berjalan dengan tangan hampa. Dua-dua, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya. Ya, perempuan gambaran gereja. Juga ya. Barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan yang akan kamu kenakan. Berarti Tuhan juga mendandani anak-anak. Kita sedang bicara generasi, keturunan. Termasuk kita dong. Ya, demikian kamu akan merampasi orang Mesir itu. Terjadi perpindahan. Sama-sama katakan, saya mau jadi makmur dan sehat. Dan percaya Bapak kita mau itu juga. Amin. Ya. Nah, kita dengar nih kabar baik. Sama-sama katakan kabar baik. Saya teruskan ya. Teruskan Lukas 4 ayat 18. Ketika Yesus di bait suci, di bait Allah, ya, dia masuk dan disuruh baca sebagian dari kitab Yesaya. Dan ini yang ditulis ya. Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Sama-sama katakan kabar baik. Kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. 18 saja ya. Apa kabar baik buat orang miskin? Ya, kabar baik untuk orang miskin. Dan kalau kita baca terus, waktu dia tutup kitabnya ya, dan dia berhenti di tempat yang tepat ya, karena tahun rahmat Tuhan, tahun penghukuman, artinya setelah rapture ada 7 tahun masa tribulasi. Stop di situ. Ya, kita nggak ada di situ. Kita ada di tahun rahmat Tuhan. Ya, generasi Benyamin di musim hujan akhir. Terima berkat Abraham. Amin. Dan kabar baik buat orang miskin adalah ya keuangan lah. Miskin emang bisa kelaparan juga di Alkitab ya makanan lah. Amin. Ya. Jadi pada malam sebelum keluar ya mereka dibayar. Ya, hari-hari ini nubuatannya itu digenapi. Jangan takut. Sama-sama katakan saya nggak takut. Ya, kemakmuran dari Tuhan. Amin. Ya, sayangnya kita juga harus siap. Karena ketika kita bicara ini masalah musim kan? Masalah momennya, masalah waktunya. Dan jangan, kita udah diingatin, jangan terintimidasi oleh iblis. Karena iblis, bahkan kalau kita tadi baca Keluaran ya, saya udah baca belum Keluaran 3:22? Belum kali ya. Mika kebetulan nggak muncul sini ya. Saya bacain dulu ya Keluaran 3 ayat 21-22. Ya, saya udah siapin, tapi Mika kebetulan
ininya nggak masuk ya. Keluaran 3. 21. Dan aku akan membuat orang Mesir, udah. Tadi perempuan ini ya, terus 32 ayat 20. Sesudah itu diambilnya anak lembu dan dibuat mereka itu dibakarnya dengan api dan digiringnya sampai halus, kemudian ditaburnya ke atas air dan disuruhnya minum oleh orang Israel. Bayangin ya, emas mereka kumpulkan yang dari Mesir itu kekayaannya, oleh iblis disuruh bikin lembu emas, lembu tuangan. Ya, sampai Musa itu harus banting 2 loh batu, marah, sekarang digiling, dibakar, dibuang ke air, disuruh minum. Tapi masih sisa banyak, saudara. Belum lagi yang mati. Kan yang mati 3.000 orang. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa. Dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Bukannya menerima kasih karunia, malah menantang Tuhan memberikan hukum Taurat. Segala yang kau perintahkan pasti kami dapat lakukan, katanya. Ko aser deber Adonai naase. Malah menantang. Padahal sepanjang jalan, sepanjang hidup mereka keluar dari Mesir di atas sayap Raja Wali, di atas sayap kasih karunia, di bawah terbang. Mereka nggak ada kakinya yang pincang, yang bungkuk, yang tua-tua umur berapapun nggak ada. Yang terpelecok katanya kakinya. Mereka di provisi disediakan roti mana sepanjang hari, maksudnya sepanjang hidup mereka setiap hari, ya, air dari batu karangnya ngikut terus, yaitu Yesus. Mau makan daging dikasih burung puyuh, penyediaan terus, tapi ditolak. Perhitungkan menurut kebenaran kami juga. Disitulah 3.000 orang mati. Disitulah lembu emas muncul. Tapi walaupun begitu, ini hartanya begitu banyak emasnya, masih bisa buat tabernakel. Ya saudara, begitu siapkan hati kita ya untuk kemakmuran Tuhan. Ya, karena melalui kemakmuran ini Tuhan akan merestorasi, atau ada tujuannya membangun gerejanya di akhir zaman. Sebenarnya itu aja. Gereja yang memberitakan kabar baik. Nggak akan mungkin lagi lah yang memberitakan percampuran-percampuran itu pasti akan KO semua. Karena itu bukan dari Tuhan. Karena itu jatuh dari kasih karunia. Benar-benar saudara. Benar-benar. Ini bukan perbuatan saya atau Pastor Prince, bukan. Ya, tetapi sebaliknya, ya, dari famine atau great famine atau apa tuh, kelaparan yang besar di akhir zaman itu, ya, Tuhan janji penyediaan. Nah, saya mau cerita dari Lukas 4 ya. Tadi kan Lukas 4 kabar baik buat orang miskin. Ya, ayat 24-nya dikatakan, dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Jadi Yesus ini di tempat asalnya nih, di Israel, di kampungnya. Dan aku berkata kepadamu, dan perkataan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya, gara-gara Isabel, langit tertutup 3 tahun, 3,5 tahun lah. 3 tahun 6 bulan. Kering. Berarti apa? A great famine. Kelaparan besar. Terjadi lagi nih hari-hari ini. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Nah, sekarang kita lihat ya. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Elia
diutus bukan kepada janda orang Israel. Sidon di mana? Sarfat. Sidon itu tempatnya Isebel. Jadi Raja Sidon itu punya anak Isebel. Ya, yang bertanggung jawab penyebab kelaparan itu. Karena dia ada di rumah Tuhan, orang disuruh nyembah Baal. Orang Israel. Langit tertutup. Tetapi ini adalah luar biasanya adalah ilustrasi tentang kasih karunia. Karena pertama Elia, sama-sama katakan Nabi Elia, ke janda Sarfat. Janda Sarfat tinggal punya minyak sedikit sama tepung. Dia bilang, kalau saya masak hari ini, saya makan sama anak saya, kemudian mati. Kata pastornya, jangan makan lah. Ya maksudnya, dia cuma tinggal sekali makan. Nah ini saudara tangkap pewahyuannya secara personal ya. Pewahyuan pribadi. Jangan sampai ya kita kalap, nggak ada pewahyuan kesaksian pribadi. Jangan saudara, jangan. Benar-benar. Karena kita mau hidup dari penyediaan kasih karunia. Jadi ketika Elia bilang, buat dulu. Buat saya, sepotong kecil. Ya, kalau zaman sekarang bisa masuk sosial media. Tuh lihat pendeta atau orang udah pada miskin. Di zaman kelaparan masih mintain duit orang. Ya, mungkin begitu ya. Tapi ini sekali lagi ya, Elia melakukan ini untuk dia dipersiapkan menerima mujizat. Saya nggak tahu bagaimana, ya, karena bagaimana ya saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, ketika dia lakukan, supply-nya nggak berhenti. Amin. Itu yang saya tahu. Kemudian minyak dan gandum itu tepung itu nggak habis-habis selama kelaparan. Masih berapa tahun gak bisa habis. Berarti apa? Provisi penyediaan yang gak habis-habis. Luar biasa ya. Nah luar biasa. Nanti kita tangkap esensinya. Esensi kedua itu Elisa ya. 27 ayat 27 ayat 27 dari Lukas 4. Dan pada zaman Nabi Elisa, tadi Elia kemudian Elisa kan, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Ini orang Yahudi dengar itu marah banget ini di bait Allah, soalnya Tuhan Yesus ngomong. Naaman orang Syria, raja Syria itu musuh yang menyerang Israel. Ya, dan Naaman itu salah seorang panglima. Dan Tuhan Yesus spesial bilang ini kesembuhan buat Naaman. Padahal banyak orang kusta di Israel, tapi spesial dari Naaman. Nah, dengan kata ini, janda di Sarfat, orang asing, Naaman orang asing, bahkan musuh, ini sekali lagi adalah ilustrasi kasih karunia. Mereka nggak layak terima, udah jelas. Saudara dan saya nggak layak, Yesus yang layak terima. Karena itu terimalah. Ya, Naaman juga gitu. Emangnya di negara saya nggak ada sungainya lebih bagus daripada ke sungai Yordan, karena dia suruh Elisa itu keluar aja nggak, disuruh bujangnya aja, bilang kalau ada Naaman itu suruh celup badannya 7 kali di sungai Yordan. Ya, pertama dia marah besar, ya, artinya manusia itu dikasih kasih karunia itu awalnya masih menolak. Ya, tapi untung ada yang bijaksana tuh pegawainya. Ya, salah satu pasukan yang bilang, Tuhan, kalau disuruh yang lebih susah kan dilakukan juga. Ini kan cuma disuruh yang jauh lebih gampang, sungainya di situ tuh kelihatan. Mungkin dia bilang gitu. Tinggal nyebur aja 7 kali, apa susahnya sih? Saudara sama aja, saya cuma bilang ini. Saudara, apa susahnya sih? Tinggal percaya aja. Terima, kenapa sih? Yesus sudah bayar di kayu salib. Dia sudah kembalikan berkat Abraham buat saudara dan saya. Kenapa sih saudara nggak aminkan aja? Nah, kan sama-sama kira-kira kayak gitu. Ya, dengan gambar lain. Saudara mau punya masalah apa? Yesus adalah jawaban. Yesus adalah segalanya.
Kenapa sih nggak aminkan aja, terima Tuhan. Yesus kesehatan saya, Yesus kekuatan saya, Yesus kesembuhan saya. Ya kalau belum sembuh Pak, ya terus aja percaya. Jadi kalau orang bilang, Pak buktinya itu belum sembuh, saya percaya loh. Ya kan percaya juga ada 30, 60, 100 kali lipat. Ya tenang aja, tetap aja percaya. Kata Pastor Pin juga gitu. Tetap aja percaya. Amin. Ya. Naaman. Cemplung. Ya kalau Pastor Pin bilang dia kayak kalau lagi mandi, dia bilang aja. Ya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 6 kali. Masih kustanya masih ada. Tapi ketika dia cemplung ke 7 kali, dia lihat kulitnya itu seperti bayi, saudara. Dimudahkan. Naaman aja terima, apalagi saudara. Kenapa saya mesti ragu? Kenapa saya mesti bimbang menyampaikan? Sekarang mulai praktek ketika saudara mandi. Saya bilang, Naaman aja kulitnya dibarui lagi seperti bayi. Saya juga. Tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Tubuh yang berkualitas, hidup yang berkualitas sampai sabunan mungkin. Ya, kadang-kadang kan saya bilang, saya saking keramas saja saya bilang itu. Rambut kepala saya dinomorin semua, nggak boleh ada satu jatuh ke tanah. Kalau Tuhan tidak menghendaki. Dan Tuhan menghendaki nggak akan jatuh. Kalau ada juga, Tuhan harus diganti 100 kali lipat. Saudara, apakah itu main-main? Enggak, saudara. Ya, karena Naaman pun awalnya marah. Ya, karena cara manusia dia bilang, dia masih banding-bandingin lagi. Ya, padahal jauh lebih mudah. Ya. Nah, perlu kerendahan hati memang untuk menerima ini. Amsal 22 ayat 4. Ya, Amsal 22 ayat 4, saudara. Sama-sama katakan perlu kerendahan hati. Bayangin ya, saudara mau terima berkat aja, saudara rendah hati. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, ya, kerendahan hati, kita humble, ya, dan takut akan Tuhan, worship, kita worship God, menyembah Tuhan, ya, adalah kekayaan, sama-sama dengan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tuhan yang ngomong. Amin. Ya. Praktekkan, saudara. Praktekkan. Naaman juga kulitnya jadi bayi lagi itu, mungkin dia kan panglima, dia pasti umurnya sekitar 50-an kali. Ya, tapi dimudahkan lagi. Amin. Ya. Keep on katanya, teruskan. Keep on trusting, terus percaya. Terus nyelam. Menyelam di dalam firman. Ya. Supply minded. Jangan main pikiran tuntutan, bukan. Itu di bawah hukum Taurat. Tapi kita memiliki kesadaran atau pemikiran supply. Amin. Ya. Dan ya orang Israel di Bait Allah nggak suka, ya, karena Yesus malah ceritainnya orang asing, janda, sarfat lagi. Sama aja kayak janda janda Rut gitu ya, Rut orang Moab. Itu juga gambaran kasih karunia kan. Semua keturunan silsilah Yesus, kalau perempuan ditulis ada 5. Tamar, Rahab, Rut, Betseba, Maria, semua perempuan dan bermasalah. Ya, Tamar berhubungan sama mertuanya lagi kan, Yehuda tuh. Kalau Rahab udah jelas pelacur di Jericho lagi. Rut janda, orang Moab yang nggak bisa masuk. Betseba masalah lagi sama Daud. Maria hamil lagi, nggak pakai laki. orang taunya nggak tahu ya ada Roh Kudus. Semua bicara tentang kasih karunia. Amin. Amin, ya. Jadi kita teruskan. Ya, bagaimana kita terima
penyediaan karena Tuhan adalah gembala kita ya. Mazmur, nah ini pewahyuan yang hari ini ya. Mazmur 23 ayat 1 kita kan tahu ya, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku ya. The Lord is my shepherd, I shall not want ya, I shall not lack. Lack ya bahasa Ibraninya haser ya. Haser itu huruf per huruf, nah itu haser. Lack ya, huruf per huruf. Life, supply, kepala, head, dari kanan ke kiri ya. Terus kalau kepala pakai logik manusia, pakai otak manusia, lack munculnya kekurangan ya kan, takkan kekurangan. Makanya kita, kepala kita, our mind dipimpin oleh apa? Spirit man, manusia di dalam dulu ya, baru kepikiran kita baru memerintahkan, memimpin tubuh kita. Amin ya. Jadi waktu kita born again, roh kita hidup lagi, saudara. Nggak usah takut, saudara. Jadi dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, sinyalnya sejahtera atau tidak sejahtera. Kita terus ada dalam damai sejahtera. Tapi kalau kita mau melakukan sesuatu dan hilang damai sejahtera atau damai sejahtera turun, ya stop. Gampang ya saudara ya. Nah, lack. Jadi lack itu haser, kata-katanya itu ya. Nah, ketika haser ini ujungnya kepala diganti dengan pintu, mulut ya, pintu itu. Nah, itu sekarang hurufnya yang paling, kan bacanya dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Diganti pintu. Yohanes 10 ayat 9 bilang, akulah pintu kata Tuhan. Ya, Yesus pintu ya. Jadi kasih karunia ya, jadi kasih karunia ya. Jadi hidup disuplai oleh kasih karunia. Ya. Helek jadi heset. Heset itu grace. Ya. Hidup disuplai oleh grace. Saudara nggak ada pilihan lain. Mau dikutuk, lack, atau diberkati, disuplai, disediakan. Amin. Nah, sekarang kita sudah lihat ya, ini yang disampaikan hari ini ya, di kekurangan jadi takkan kekurangan, jadi grace. Kalau grace di bawah kasih karunia takkan kekurangan. Nah, kemudian Tuhan juga mengingatkan. Kan tadi gimana kita menerima berkat untuk jadi berkat kan? Nah, ada expression atau kata-kata expression dari orang Yahudi, evil eye ya, mata yang jahat atau mata yang baik. Itu ekspresi, kalau yang mata yang jahat ternyata ekspresi daripada pelit, stingy. Nah, itu yang saya mau jelaskan ya di bagian terakhir. Lukas 11 ayat 33. Jadi sekali lagi, saya diberkati untuk jadi berkat. Di akhir zaman, Tuhan sedang membangun gerejanya, church yang memberitakan Injil. Ya, tidak ada seorang pun menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah dan atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Nah, bicara kaki dian, pelita itu bicara lampstand. Lampstand itu apa tuh? Kaki dian ya. Kaki dian itu di tengah-tengahnya Yesus tuh. Yang di tengah-tengah Yesus, fokus Yesus, kasih karunia. Dan lampstand itu bicara pelita, bicara 7 jemaat, gereja. Sama-sama kan gereja. Jadi ini saya mau bicarakan, saudara tangkap secara spirit, secara roh, terima secara pewahyuan roh, bahwa Tuhan sedang mau menyatakan gerejanya ya, dan gerejanya itu saudara ya. Tadi nggak di bawah gantang nih ya, Bashel nih gantang seperti ini, bicara tentang bisnis, pekerjaan
ya. Juga di kolong rumah itu secret place. Kriptos. Nah, waduh. Ini ada jangan tiba-tiba kripto ya. Nah, tapi yang kita sekali lagi dikatakan ini nggak disembunyikan uang ini atau berkat ini, tetapi untuk memberkati gereja, ditaruh di atas kaki dia. Nah ya, supaya orang masuk melihat cahayanya. Jadi ditaruh di atas kaki dia. Ada tujuan Tuhan. Poinnya saya mau bilang gitu. Ya, jadi dan juga bicara tentang kemakmuran, kesuksesan. Kita tetap ada waktu dengan keluarga, kita ada waktu untuk pergi ke gereja, ya, dan supply-nya jalan terus. Ini Tuhan, ya, tangkap secara ini, ya. Jadi Pastor juga sampaikan di church inilah the best place to shine, tempat yang terbaik untuk bersinar. Nah, begitu. Makanya di atas kaki Dian ditaruh. Nanti direnungkan ya, nanti direnungkan. Ya, jadi candlestick itu gambaran gereja. Nah, yang pertama adalah itu. Nah, kemudian masuk di dalam ayat 34, matamu adalah pelita tubuh. Nah, dibicara tadi kan evil eye sama good eye nih ya. Pertama dia bilang mata itu pelita tubuh. Jadi ada dua tadi kan. Mata yang baik sama mata yang jahat. Mata yang jahat kita udah dengar ya, nanti saya akan bacakan ayat-ayatnya bicara tentang pelit, stingy, ya, greedy, rakus, kikir. Jadi kekayaan kemakmuran itu bukan buat itu. Bukan buat egoisme. Bukan buat diri. Kalau sudah bisa tangkap nanti akan ngerti. Nah, good eye, mata yang baik, itu disebutnya di sini ya. Jika matamu baik, tadi bicara pelita, terus tiba-tiba menjadi mata. Ya, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, dan kait juga kepada tubuh lagi. Jadi ternyata salah satu penyakit orang, kadang-kadang saya juga kadang-kadang lihat gitu ya, kadang-kadang kan lihat autobiografi gitu ya, orang-orang kaya, orang-orang terkenal. Kenapa ya? Kaya, seperti tadi kesaksian tadi, dia kan sukses, kaya, tapi mau bunuh diri gitu. Ya, saya kadang-kadang kalau lihat orang kaya, terkenal, saya tuh suka kebayang Michael Jackson gitu. Kurang apa gitu. Ya. Tetapi ketika dia fokus bukan Yesus, Tuhan, ya, dia mau pakai, dia beli kekayaannya, dia beli oksigen, dia beli vitamin-vitamin, dia suntik semua. Mati dia umur 50. Nggak bisa tidur. Ini ada kaitannya, saudara. Ya, dengan, jadi kekayaan itu ternyata menurut Alkitab, sebaliknya, matamu baik, terang seluruh tubuhmu. Ya, karena itu perhatikanlah, dibilang ayat 35, supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Mestinya jadi terang. Jadi berkat saudara untuk memberkati penginjilan atau kabar baik gereja yang akan Tuhan bangun yang luar biasa. Saya mau terlibat, gitu aja, saya juga mau terlibat. Ya. Tempat yang terbaik untuk shine, untuk bersinar, karena di atas kaki Dian. Tapi kalau sebaliknya, pelit, stingy, greedy, gelap tubuhnya. Kait ke situ, saudara. Wow, ya. 36, jika tubuhmu terang, tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Aneh ya. Sama seperti pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ada urusan ini, saudara, urusan uang, ya. Tapi yang pertama, sekali lagi ya, jelas ya, bahwa kekayaan itu untuk kemuliaan Tuhan, gitu aja dulu pertama. Bilang ke tangan, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Ulangan 8 ayat 18. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan, tuh ya, Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Udah jelas.
Tuhan akan memberikan power buat saudara untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Berdasarkan janji, bukan berdasarkan usaha saya, upaya saya. Ya, saudara kaya dan kuat gitu. Diberikan kekuatan, kekayaan. Seperti Petrus tarik 153 ekor ikan besar-besar sendirian ke pantai. Kekuatan, kesehatan. Luar biasa. Luar biasa ya. Nah, Amsal 28 ayat 22 ini tentang mata yang jahat ya. Kita pelajari sekarang. Mata yang jahat menurut Amsal 28 ayat yang ke-22. Orang yang kikir, nah langsung diterjemahkan nih. Kalau bahasa Inggrisnya, orang yang kikir ternyata evil eye itu kikir. Tadi kan? Saya baca ininya ya, King James-nya. He that hasted to the rich, ya, mengejar kekayaan, had an evil eye. Ya. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta. Jadi orang yang mengejar harta tergesa-gesa kikir, evil eye. Ya, dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Enggak sukses, saudara. Enggak gitu caranya ternyata. Ya, harus dimulai dengan kesadaran bahwa saya diberkati untuk jadi berkat. Gampangnya gitu aja. Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan berarti saudara jadi miskin lagi. Nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Ya, Pastor Prince selalu sampaikan. Saya tahun 2018 kalau nggak salah ya. Saya berhenti terima gaji dari gereja New Creation Church yang begitu mega church kan. Tapi dia nggak jadi miskin. Sekarang malah intellectual propertinya dikasih free. Jadi khotbah-khotbah yang sekarang nggak ada dikasih apa tuh, disuruh bayar orang, free. Menjadi berkat. Kita udah dengar minggu lalu bahwa gereja ketika pandemi NCC itu bahkan bayarin gereja-gereja lain yang nggak, doktrinnya nggak sama, dia bilang dibayarin juga. Menjadi berkat. Saudara, saya juga udah dengar berkali-kali tentang pembangunan STAR itu. 5 triliun saudara harganya. Nggak pakai utang. Dimana orang bilang nggak mungkin bisa bikin gedung di Singapura karena nggak ada tanahnya. Jadi saudara, haleluya ya. Tapi kita belajar kebenarannya. Satu lagi ya, bagaimana evil eye ini waktu Tuhan memberi parabel, perumpamaan tentang pemilik kebun anggur. Ya, ada yang dari pagi jam 5 pagi kalau nggak salah, mau nggak dapat upah sehari? Mau. Ya, sedinar. Kemudian jam berikutnya sampai jam yang tinggal 1 jam lagi. Jam 5 masih ada yang duduk-duduk di pasar, mau nggak kerja? Nanti saya kasih upahnya. Dan dia berikan semua sama, 1 dinar. Ya, kemudian yang dari pagi kerja protes kan? Nah, Tuhan bilang gini, Matius 20 ayat 15. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Ini grace, parable of grace, ya, perumpamaan kasih karunia. Dia mau memberkati kita hidup di jam 5 nih, dan Tuhan mau memberkati kita begitu aja, karena Yesus. Kita udah di jam terakhir, dan Tuhan mau memberkati kita sama aja sama yang lalu-lalu. Maksudnya sama Yesus gitu. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, sekarang tadi sekarang iri hati muncul. Tadi kikir, ya, sekarang iri hati. Sama evil eye ternyata. Kalau saudara baca
bahasa Inggrisnya, is thine eye evil because I am good? Jadi suatu ekspresi. Jadi mata yang buruk itu atau mata yang jahat itu udah kikir, iri, nah lagi, pelit, stingy, ya, greedy. Ini expression yang dipakai sama. Ya, iri hati kah? Nah, evil eye juga ternyata. Amsal 22. Sekarang kita lihat generous eye, mata yang baik. Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati, nah, baik hati itu generous eye. Mata yang murah hati, yang baik hati. Sebaliknya, ya, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Nah, ini kata kuncinya. Diberkati untuk jadi berkat. Jadi kalau saudara stop, udah pikir gini, kalau gua kaya, buat gua sendiri, buat dia sendiri, buat sendiri. Saudara, itu menyetop berkat Tuhan. Makanya dibilang tergesa-gesa menjadi kaya dan gak akan berhasil. Tapi kalau sudah bilang setuju deh Tuhan, engkau murah hati, saya murah hati. Saya nggak sanggup, tapi engkau sanggup. Pakai cara gitu aja, cara gampang, saudara. Jadikan saya, berkati saya supaya saya jadi berkat. Enteng-enteng aja, saudara. Karena saudara nggak bikin apa-apa. Tuhan yang memberikan kekuatan saudara untuk kekayaan. Saudara nggak bikin apa-apa. Ya, membagi rezekinya kepada si miskin artinya apa? Murah hati, udah gitu aja. Ya, he that had a bountiful eye, ya, mata yang baik, shall be blessed, akan diberkati, ya, karena dia memberikan rotinya kepada orang miskin. Oke, ya, 2 ayat terakhir Lukas 11 tadi dilanjutkan, ya. Jadi tadi kan jelas, ya, ternyata bukan hanya orang pelit, kikir dan semuanya nggak dapat berkat, jadi miskin juga akhirnya, juga kesehatan tubuhnya hancur gitu, saudara. Nah, ayat 40-nya bilang, hai orang bodoh, bukankah dia yang membuat bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Nah, sudah lihat ya, luar, bagian luar tubuh, dari dalam tadi ya, dalam hati yang baik, apa yang murah hati, yang rendah hati, atau yang kikir gitu kan. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah. Dan sesungguhnya semua akan menjadi bersih bagimu. Kembali lagi ya. Terang, kaki dian, gereja, church, memberitakan tentang kabar baik akan semakin megah, semakin luar biasa di akhir zaman. Ya, tapi dimulai dengan hati yang murah hati, yang bukan pelit, yang bukan greedy, bukan cinta uang, pasti diberkati. Gitu. Jadi gini, berkat tuh pasti. Ternyata yang menghalangi ya diri sendiri. Kalau mau buat diri sendiri atau pelit gitu ya. Ya, jadi sebenarnya di dalam juga bicara apa? Kalau tanpa Injil itu miskin, udah gitu juga. Oke? Ya, sekali lagi, Tuhan mencintai kita mau dibuat prosper dan be in health, ya. Kita itu makmur, seperti jiwa kita makmur, kita mau makmur di dalam segala hal dan di dalam kesehatan. Kita tahu di dalam Yohanes bilang gitu kan, berkat. Ya, itu kemauan, itu tujuan Tuhan, dan kita ada di momennya. Amin. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya nggak mau hidup dengan gelap, dengan masuk kelaparan, masuk dalam pandemi, penyakit, tetapi saya mau hidup di dalam berkat Tuhan, ya, penyediaan Tuhan dan di dalam kesehatan. Tapi saudara berkata saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mari ikuti saya berdoa. Ikuti aja, ikuti kata-kata saya sekarang, ikut ini. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya.
Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau. Surga adalah rumah saya. Saya dapat penyediaan supply dari surga. Saya anak yang dikasih oleh Bapa, yang disediakan roti buat saya. Nggak mungkin dikasih batu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, saudara diberkati. Saya sangat diberkati. Ya, saudara masuk di dalam nubuatan yang luar biasa, penggenapan nubuatan Tuhan yang luar biasa, ya, menjadi berkat di akhir zaman, dan semuanya nyambung. Ya, kita persiapkan hati kita, ya, nggak perlu pakai hati yang sombong lah, ya, nggak ada lah pakai upaya diri, nggak ada ya, hati yang pelit, kikir, buat gua doang gitu, nggak mau jadi berkat, enggak lah, ya, buang jauh-jauh saudara, karena nggak itu di akhir zaman Tuhan menyatakan gerejanya, ya. Tuhan Yesus pada malam dia diserahkan, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang, dan tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Tuhan katakan, ya, benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan, dan kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Kita akui, karena ini bicara tentang tubuh yang berkualitas buat kita, ya. Tubuh Kristus itu diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam supaya dosa kita dihapus, nggak ada dakwaan, ya, penghukuman nggak ada lagi. Ya, dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung penyakit kita, sakit kita, dan oleh bilurnya kita sudah sembuh. Kesembuhan, ya. Dan digantung di kayu salib, dibakar. Tuh, kita lihat di belakangnya, terima semua kutuk, semua condemnation, penuduhan, murka, ya, semua penyakit, semua api marah dan murka Tuhan, kematian, semuanya ditimpa ke dia, diserap habis, ya. Kita bersandar, rest di dada Tuhan Yesus saja, dan berkata, sebagaimana Yesus di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian kita di bumi sekarang ini, sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut, atur supaya dengan itu DNA Kristus, zoelai, zoe kosmos, dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita, ya, kita seperti pohon yang Tuhan tanam sendiri, ya, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, evergreen. Apa yang kita perbuat berhasil dan beruntung. Kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi semua kutuk dari Adam sudah putus, nggak ada nyambung ke hidup kita, ya. Gandum yang terbaik, dia oleh si butter, bau harum Kristus, dan madu dari gunung batu. Di tengah dunia yang gelap ini, yang manis keluar. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, tubuh sehat. Ya, dan sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Tuhan sudah bilang segala dosa kita sudah dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Tuhan melupakan dosa dan pelanggaran kita, nggak diingat lagi, nggak mungkin ingat, ya, karena darah Yesus. Tidak diinput, tidak ada outputnya, artinya yang buruk. Continue, berkelanjutan, terus menerus sampai kekal, ya. Dan kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus.
Kita dibenarkan sepenuhnya. Kita pewaris, sama-sama kata pewaris. Kanaan, ya. Tanah yang flow, mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, yang kita nggak bangun, tapi kita miliki. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau. Air kan bicara finansial ya. Kita nggak gali, tapi kita yang miliki. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, yang kita nggak tanami, tapi kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus tuh kita yang milikinya di dalam bejana tanah liat ini. Gandum jelai kita makan, nggak perlu berhemat, nggak kekurangan artinya saudara. Ya, mewarisi dunia ini, wealth, kemakmuran, health, kesehatan. Di bawahnya semua kita terima kalau kita dikatakan mewarisi dunia. Mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah. Kekayaan yang berlimpah-limpah, dimultiplikasi lagi. Meraih panen raya besar dari dan manifestasi berkat dari hujan akhir. Golden oil dari golden pipe mengalir setiap area aspek kehidupan kita, dimensi apapun juga kehidupan kita mengalir dari surga, supply. Berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Ya, berkat-berkat rohani tuh, semua kita termanifestasi. Ya. Juga karisma, ya. Gift itu, karunia-karunia roh. Untuk kita shine, ya, bersinar. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ucap syukur saudara. Kita memuji Tuhan. Syukur. Haleluya. Kita dengar firman, supply provisi Tuhan, berkat Tuhan, kesehatan Tuhan dengan mujizat yang supranatural.